Dipersilahkan kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai, narasumber penanggap, semua kita sahabat-sahabat Bawaslu yang hadir dalam forum yang mulia ini. Perkenalkan, kami dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat diberi amanah untuk mendiskusikan berkaitan dengan etika pengawas pemilu. Kami hadir hari ini ada Pak Febian Bartes, beliau membidangi SDM, kemudian hadir juga Pak Beni Ajis, beliau membidangi hukum dan penyelesaian sengketa. Para sahabat yang saya hormati dan yang saya banggakan dalam forum ini, untuk itu mari kita saksikan video yang sudah kami siapkan bersama-sama. Silakan. Pengawasan bukan hanya memastikan taat terhadap peraturan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme moral untuk menegakkan integritas demokrasi. Keberadaan pengawasan pemilu berperan penting dalam menjaga proses politik, tidak dicederai oleh pelanggaran, manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Etika pengawasan pemilu berangkat dari cipta pengawasan itu sendiri, mewujudkan pemilu yang berintegritas dan dipercaya publik. Tanpa etika, pengawasan kehilangan legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat. Baik, kenapa kemudian etika pengawas pemilu ini penting? Para sahabat sekalian yang kami muliakan, pertama paling tidak, kenapa ini menjadi pembahasan kami? Satu, meneguhkan integritas kelembagaan pengawas pemilu. Tujuannya adalah etika pondasi utama bagi terciptanya integritas pemilu. Kemudian meningkatkan profesional bagi pengawas pemilu. Kode etik memberikan pedoman, menjadi guidance bersama, sehingga memberikan kepercayaan tidak hanya prosesnya, tentu juga berakhir pada hasilnya. Kemudian membangun kepercayaan publik. Ini sangat penting, kalaulah publik tidak mempercayai mulai dari semua proses, apalagi hasilnya. Kemudian memitigasi resiko terhadap pelanggaran itu. Ini sangat penting juga, karena dengan mitigasi ini, dengan peta rawan ini, kemudian semua potensi pelanggaran kode etik di lapangan bisa kita tekan sedemikian rupa. Kemudian tentu kita berharap dengan etika pengawas pemilu ini kemudian bisa menjadi teladan dalam tugas dan fungsi pengawas pemilu itu sendiri. Kenapa? Karena Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, sampai nanti ketika tahapan itu berjalan sampai dengan pengawas pemilu di TPS, kemudian menjadi peran sentral terhadap suri tauladan proses pemilu itu sendiri. Kemudian juga persamaan persepsi tindakan dalam etika pengawas pemilu. Ini juga menjadi penting, diharapkan terhadap standar kesamaan pemahaman, persepsi mengenal standar etika pemilu itu sendiri. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, para sahabat yang saya hormati dan yang saya muliakan, kami melihat kenapa etika pemilu itu penting, kemudian apa yang menjadi dasar etika pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu itu. Bahwa kita semua memahami, kita menyadari, dan saya rasa semuanya hari ini, karena proses pemilu kita ini sudah berjalan semenjak tahun 1955, dari waktu ke waktu kemudian mengalami perbaikan, pemilu 55 baik, pemilu Orde Baru baik, pemilu reformasi baik, sampai hari ini pemilu ini baik. Kenapa dikatakan baik? Karena hampir setiap proses pemilu itu kita mengalami pembaharuan. Jadi tidak energi saja yang terbarukan, proses pemilu kita juga mengalami perbaikan dan perbaikan. Saya rasa, kami juga merasa memang pemilu itu dari waktu-waktu mesti harus mengalami perbaikan.
karena pesertanya mengalami perbaikan, penyelenggaranya mengalami perbaikan, apalagi juga pemilihnya mengalami perbaikan. Itulah kenapa etika dalam konteks disiplin ilmu juga menjadi perhatian semua kita. Makanya kalau secara etimologis dikatakan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yang memiliki makna, kemudian kebiasaan, adat, watak, dan perasaan, sikap atau cara berpikir kita semua. Sahabat Bawaslu yang saya muliakan dan yang saya banggakan, kemudian prinsip-prinsip etika itu juga menjadi penting. Paling tidak kami di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melihat ada beberapa prinsip yang menjadi bahasan kita, kemudian ini menjadi hal yang diakui secara luas. Kita mulai dari prinsip otonom. Ini menjadi penting. Kenapa otonom? Karena memang menekan pada penghargaan terhadap hak individu. Karena etik ini adalah personal. Kemudian kalau dalam kaitan kepemiluan tentu dampak personal ini bisa berakibat kepada lembaga dan seterusnya. Kemudian juga prinsip kebaikan. Setiap individu memberikan kontribusi positif, mencegah, menghilangkan kerugian, dan mempromosikan kesejahteraan orang lain. Jadi para sahabat yang kami muliakan dan kami banggakan dalam forum yang hebat ini, kenapa ini penting? Karena memang setiap kita, utama tentu penyelenggara pemilu, apalagi lebih-lebih pengawas pemilu, kita bertugas, berfungsi, menjaga semua yang berkaitan dengan tahapan maupun non-tahapan kalau di pemilu hari ini tetap menjadi etika, menjadi panduan kita bersama. Begitulah pentingnya prinsip kebaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, prinsip tidak merugikan. Artinya tidak merugikan peserta, tidak merugikan penyelenggara, juga tidak merugikan pemilih atau stakeholder pemilu multi pihak yang lebih luas. Itulah kenapa prinsip tidak merugikan ini menjadi penting. Kemudian yang keempat, paling tidak prinsip keadilan ini menjadi penting. Kenapa penting? Karena prinsip keadilan berkaitan dengan perlakuan yang adil bagi semua orang, individu di dalam proses pemilu itu. Karena penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih masing-masing memiliki hak. Terkadang sering kita beranggapan peserta pemilu itu kemudian hak-haknya tidak harus dilindungi. Padahal undang-undang sebenarnya membenarkan hak-hak peserta pemilu itu dilindungi, terlebih lagi tentu hak-hak penyelenggara pemilu. Benar tadi yang disampaikan oleh narasumber penanggap kita, kadang-kadang hampir semua yang kita lakukan sebagai penyelenggara pemilu ini, kalau sedang tidak berkesesuaian dengan banyak pihak, dianggap selalu memiliki kesalahan. Kadang-kadang dia meminta informasi, informasinya belum ada, kemudian dianggap kita tidak transparan, seterusnya dan seterusnya. Inilah kenapa prinsip keadilan ini penting. Kemudian ada yang lebih dari itu tentu adalah etika berdemokrasi. Ini juga penting. Kenapa kemudian etika berdemokrasi ini menjadi penting? Pertama, tentu berkaitan dengan partisipasi. Partisipasi karena pemilu melibatkan semua pihak, apalagi di beberapa tahapan. Ambil contoh misalnya tahapan pencalonan, hampir semua kementerian lembaga terlibat dalam proses itu. Dinas Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Dirjen Kependudukan dan seterusnya. Ini menjadi penting karena hampir di semua tahapan pemilu itu yang paling banyak terlibat itu memang lembaga-lembaga kementerian di dalam proses pencalonan dan seterusnya. Kemudian akuntabilitas. Kami di Bawaslu juga menjadi penting berkaitan dengan etika ini secara terbuka, kemudian memberikan informasi sedemikian rupa mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Apalagi di Bawaslu juga dikenal informasi awal, sehingga begitu juga dalam proses penegakan etika. Etika ini tentu tidak hanya bagi kita penyelenggara, penting juga disampaikan kepada publik lebih luas. Kemudian prinsip kesetaraan. Kesetaraan di dalam etika demokrasi ini juga penting. Artinya semua pihak tanpa terkecuali, lebih-lebih yang terlibat di dalam proses pemilu itu,
Ada 3 unsur besar dalam pemilu itu tadi: peserta, penyelenggara, kemudian pemilih. Pemilih ini lebih luas lagi, bisa publik atau profesi-profesi yang tidak dibenarkan memilih, atau profesi-profesi yang dibenarkan memilih tapi tidak memperlihatkan dukungannya di depan publik. Kemudian kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Paling tidak ini beberapa yang menjadi etika di dalam demokrasi kita. Kemudian kita juga ingin melihat beberapa hal berkaitan dengan peran etika dalam menjaga kualitas demokrasi. Apa itu? Pertama, kita mencatat di Bawaslu Sumatera Barat membangun kepercayaan publik. Karena kalaulah publik melihat persoalan etika ada pada individu penyelenggara, apapun jenis etikanya, maka dianggap semua proses tahapan, lebih-lebih dalam konteks pengawasan, tentu banyak pihak akan melihat ada keberpihakan, ketidakadilan, atau ketidakjujuran di dalam proses pengawasannya. Kemudian menjamin keadilan dan kesetaraan, ini yang lebih penting lagi. Adil bagi siapa saja, kemudian equal, tentu apalagi ketika berhadapan dengan hukum. Kalau di Bawaslu tentu berkaitan dengan penindakan pelanggaran dan seterusnya. Kemudian mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kecenderungannya, sahabat-sahabat yang kami muliakan, kadang-kadang ketika kita memiliki kewenangan, kecenderungannya akan tertutup, kemudian tidak memberikan informasi seutuhnya dan sepenuhnya, dan ini akan menjadi peran kita sehingga menjaga etika ini kemudian sangat penting. Kemudian peran etika dalam menjaga kualitas demokrasi itu adalah mempromosikan tanggung jawab yang akuntabilitas, bahwa ada yang menjadi tanggung jawab kita, kemudian mesti disampaikan kepada semua pihak secara terbuka, mana yang menjadi boleh, mana yang menjadi tidak boleh, kemudian ini menjadi guidance yang harus diketahui oleh semua pihak. Banyak contoh, kadang-kadang kita berteman dengan penyelenggara peserta pemilu, kadang-kadang peserta pemilu itu ingin bertemu dan seterusnya, ini yang menjadi guidance kami di dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian menjaga stabilitas sosial dan politik. Benar adanya, kalaulah kemudian utamanya peserta pemilu ini kemudian tidak lagi merasa memiliki kepercayaan terhadap semua proses, utamanya tentu para penyelenggaranya, baik secara personal maupun kelembagaan, maka tentu stabilitas sosial dan politik selama proses tahapan itu akan menjadi persoalan. Lebih-lebih setelah hasilnya keluar, kemudian ini juga akan menjadi persoalan. Kemudian apa yang menjadi kami ingin sampaikan berkaitan dengan etika pengawas pemilu dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Pengawas pemilu memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, kemudian tentu demokratis. Pertama, landasan etika pemilu. Landasan etika pemilu ini, sahabat-sahabat sekalian, pertama kita melihatnya dari nilai moral yang universal. Artinya kejujuran, integritas, kemudian berkeadilan. Ini mesti universal dan diketahui oleh semua pihak dan berlaku umum terhadap siapa saja. Kemudian kerangka hukum etik pemilu. Nah, di dalam pemilu kita, mulai dari pemilu tahun 2019, kita diberi guidance dengan Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian kami di Bawaslu di guidance juga dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 15 tahun 2020. Kemudian Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022, kemudian tentu yang menjadi patron kita secara menyeluruh itu adalah Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Ini yang menjadi guidance kita secara bersama-sama. Kemudian dalam landasan etika pengawas pemilu juga kita mengenal dengan nilai kelembagaan Bawaslu, pertama bersifat independen, kemudian profesional, kemudian akuntabilitas dan berkepastian hukum. Nah, ada 4 ini yang paling tidak menjadi perhatian semua pihak, dan ini mesti kita sampaikan kepada siapa saja. Karena memang kalaulah ini bermasalah, maka diyakini semua hal juga akan menghadapi persoalan di dalam proses pemilunya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan
prinsip-prinsip etika pengawas pemilu. Pertama, tentu jujur, kemudian mandiri, kemudian adil, kemudian akuntabel, kemudian berkepastian hukum, tertib, kemudian terbuka, profesional, kemudian efektif dan efisien. Penyelenggara pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini penting sekali, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian tentu mandiri, artinya tidak ada pengaruh manapun yang bisa mempengaruhi setiap keputusan penyelenggara pemilu itu. Kemudian adil, penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Artinya mana yang menjadi hak, kemudian apa yang menjadi kewajiban. Kemudian akuntabel, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan apa yang menjadi guidance kita. Tadi guidance secara bersama-sama berkaitan etika itu ada di Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017. Kemudian tentu berkepastian hukum, ini sudah barang tentu, sebab semua yang menjadi penyampaian kita kepada publik berkaitan dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, terlebih-lebih di pengawas pemilu itu, semua narasi di dalam undang-undang itu sifatnya berbunyi larangan semua. Bawaslu selalu melarang orang tidak boleh melakukan politik uang, orang tidak boleh salah prosedur, terutama penyelenggara pemilunya, dalam hal ini adalah teman-teman KPU dan seterusnya. Kemudian selanjutnya penting etika bagi penyelenggara pemilu. Kenapa? Nah, ini sudah barang tentu sangat penting sekali. Kalaulah penyelenggara pemilu tidak dianggap atau dipastikan tidak beretika, hampir semua proses itu tidak diyakini hasilnya sepenuhnya. Oleh siapa saja, baik oleh orang, pihak, calon yang memiliki suara dinyatakan sebagai yang terbanyak, maupun sebaliknya. Ini yang menjadi peran kita di dalam menjaga etika penyelenggaraan pemilu itu. Kemudian paling tidak kami mencatat menjaga kepercayaan publik, kemudian memastikan netralitas independen bagi penyelenggara pemilu, utamanya tentu pengawas pemilu. Apalagi kami di pengawas pemilu diberikan kewenangan yang sedemikian rupa, kewenangan pengawasan, kewenangan penindakan pelanggaran, bahkan kewenangan sampai memutus perkara administrasi di Badan Pengawas Pemilu. Kemudian tentu meningkatkan profesionalisme. Ini sangat penting karena hampir setiap waktu, seperti kita urai di awal tadi, selalu ada perubahan, perbaikan di setiap pemilu kita. Kemudian menghindari konflik kepentingan, ini sangat penting sekali, menghindari konflik kepentingan, manakala kadang-kadang kita sebagai penyelenggara memiliki saudara, sahabat, kolega yang menjadi peserta dan seterusnya. Kemudian legitimasi proses dan hasil pemilu, karena inilah akan menjadi perhatian setelah proses pemilu itu dinyatakan selesai. Kemudian menjamin integritas demokrasi. Apabila kemudian proses etika ini berjalan baik, tahapannya kemudian berjalan baik, sudah pasti tentu terjaminlah apa yang selama proses itu dilakukan. Kemudian satu hal yang paling penting dari semua itu, ujung semua itu adalah menjaga nama baik lembaga Bawaslu. Ini penting betul. Walaupun undang-undang mengatakan Bawaslu, KPU, DKPP penyelenggara pemilu, maka yang paling penting tentu dalam hal ini bagaimana menjaga nama baik pengawas pemilu di hadapan publik secara lebih luas. Itu beberapa hal berkaitan dengan awal penyampaian kami. Kemudian selanjutnya penegakan etika, kemudian pengawas pemilu, pelanggaran dan mekanismenya akan disampaikan oleh Bung Beni Ajis. Silakan. Halo. Cek. Ya. Terima kasih Pak Kadafi. Bapak Ibu, sahabat Bawaslu, kita singkat saja terkait dengan penegakan etika
pengawas pemilu kita akan mengupas sedikit tentang pelanggaran, mekanisme dan sanksi penanganan pelanggarannya. Pertama, pelanggaran etik terhadap pengawas pemilu merupakan setiap perbuatan, sikap, perilaku, atau tindakan pengawas yang melanggar norma etika, kode etik, atau ketentuan moral. Ya, ketentuan moral kelembagaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan pemilu. Kemudian penegakan etikanya ya merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap pengawas mulai dari tingkat pusat hingga TPS itu menjalankan tugas sesuai dengan kode etik, norma moral, dan standar perilaku yang telah ditetapkan oleh Bawaslu dan DKPP. Kemudian kita next ya, skip karena ini itu sudah disampaikan oleh Pak Gaddafi tadi terkait dengan jenis-jenis sanksi yang diberikan oleh DKPP terhadap pelanggaran kode etik pengawas pemilu. Pertama, teguran tertulis ya, kemudian pemberhentian sementara atau suspend atau diskorsing lah ya, kemudian pemberhentian bisa saja pemberhentian dari jabatan atau juga dapat diberikan pemberhentian tetap, artinya tidak memenuhi syarat lagi menjadi anggota Bawaslu. Kemudian semua bentuk sanksi itu disampaikan dalam bentuk dokumen putusan di DKPP. Kemudian Bapak Ibu, kita memberikan data terkait dengan pelanggaran kode etik ya yang sudah ditindaklanjuti oleh DKPP. Pertama, di Sumatera Barat itu Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh pemberhentian tetap. Kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman diberikan peringatan oleh DKPP, kemudian Ketua dan anggota Bawaslu Pasaman direhabilitasi, kemudian anggota Bawaslu Kabupaten Agam diberikan peringatan, kemudian Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi direhabilitasi, keenam anggota Bawaslu Kota Sawalunto diberikan peringatan keras oleh DKPP, seterusnya yang terakhir Ketua dan anggota Bawaslu Kota Solok direhabilitasi oleh DKPP. Demikian Bapak Ibu sahabat Bawaslu, terakhir 7 menit, berarti 8 menit terakhir nanti akan disampaikan oleh teman kami Bung Bartes terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu, karena Pak Bartes ini mengampu divisi SDM, organisasi dan diklat. Terima kasih. Kami serahkan kepada Bung Bartes. Cek. Baiklah, terima kasih Bung Beni. Bila mungkin izin Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu yang saya hormati, mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Bung Gaddafi dan Bung Beni. Pertama terkait dengan etika baik secara epistemologi maupun secara teorinya. Kemudian beliau sudah jelaskan betapa pentingnya penegakan etika khusus bagi penyelenggara pemilu, dan juga sudah disampaikan data terkait dengan beberapa pelanggaran kode etik yang terjadi di Bawaslu Sumatera Barat dan sudah diputuskan oleh DKPP. Nah, pada kesempatan ini saya coba akan memaparkan setelah kita memahami teorinya, kemudian setelah kita melihat bagaimana prinsip-prinsip etika baik itu di peraturan DKPP maupun dengan di Undang-Undang 7, peran Bawaslu apa seperti itu. Bawaslu sebenarnya secara regulasi telah menunjukkan komitmen dan konsistensinya juga dalam menjaga nilai-nilai etika dan menjamin integritas pemilu. Ini dibuktikan Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu yang saya hormati, dengan dikeluarkannya Perbawaslu 15 tahun 2020. Nah, semangatnya sebenarnya Perbawaslu 15 tahun 2020 itu adalah untuk memastikan seluruh penyelenggara pemilu atau seluruh pengawas pemilu dari Bawaslu RI sampai kepada ad hoc pengawas TPS nantinya itu memang benar-benar menegakkan etika dan menjamin pemilu tersebut berlangsung secara berintegritas. Karena sesuai dengan Perbawaslu 15 itu sebenarnya ada 3 komponen penting
dalam hal Bawaslu memastikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Yang pertama itu adalah terkait dengan peningkatan kapasitas pengawas pemilu. Nah, untuk supaya kemudian bentuk mitigasi supaya pengawas pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian memastikan untuk seluruh pengawas pemilu melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, maka melalui Perbawaslu 15 ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilunya. Pertama itu yaitunya ada yang dinamakan dengan pelaksanaan bimbingan teknis. Kemudian yang kedua itu adalah menyediakan wadah konsultasi bagi pengawas pemilu. Kemudian yang kedua adalah pengawasan kinerja pengawas pemilu. Maksudnya di sini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu 15 adalah pertama melakukan supervisi kepada jajarannya. Kemudian yang kedua adalah melakukan monitoring atau pemantauan untuk memastikan bahwasannya jajaran Bawaslu dari pusat sampai kepada daerah memang betul-betul melaksanakan tugas dan fungsi dan kewenangannya. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu. Nah, dalam hal penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilu itu terjadi ketika setelah dilakukan peningkatan kapasitas, kemudian setelah dilakukan pengawasan tetapi masih ditemukan atau dilaporkan adanya dugaan pelanggaran kinerja oleh Bawaslu dan jajarannya, maka sesuai dengan mekanisme Perbawaslu 15 itu harus ditindak melalui penanganan pelanggaran kinerja. Nah, kemudian apa kaitannya penanganan pelanggaran kinerja ini dengan penegakan kode etik? Sesuai dengan Perbawaslu 15 tahun 2020 khususnya di pasal 5 itu diterangkan dengan tegas bahwasanya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu itu Bawaslu berpedoman kepada pertama yaitunya kode etik yang tertuang di dalam peraturan DKPP 2 tahun 2017. Kemudian yang kedua pedomannya adalah kode perilaku yang ditetapkan oleh Bawaslu RI sendiri. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi pedoman dalam hal penegakan etika di internal Bawaslu itu sendiri. Oleh sebab itu kami di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebenarnya sudah melakukan penanganan pelanggaran kinerja itu ke 7 kabupaten kota. Yang memberikan sanksi 3 kabupaten kota yaitunya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman dan Kota Payakumbuh itu kami memberikan sanksi penggantian ketua. Kemudian kepada 4 kabupaten kota lainnya itu kami berikan peringatan keras dan peringatan biasa. Itu tergantung dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan. Di Kabupaten di Kota Payakumbuh kenapa kemudian itu diberikan penggantian ketua ini terkait juga dengan putusan DKPP yang pada akhirnya memberhentikan ketua Kota Payakumbuh itu secara tetap menjadi anggota Bawaslu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam pemaparan kali ini terkait dengan kode etik pengawas pemilu. Kalau teman-teman yang lain mungkin di akhir memberikan pantun, dalam hal ini kami di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ingin memberikan quotes kepada kita semua yang pernah saya baca, yang kira-kira bunyinya seperti ini, bahwasanya kebenaran tidak tergantung pada siapa yang menyampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, Pak? Waktunya masih tersisa? Sudah cukup? Oke. Terima kasih atas pemaparan materinya untuk topik etika pengawas pemilu. Ya, selanjutnya mari kita persilakan kepada narasumber pendamping Bapak Alfitra Salam untuk dapat memberikan penguatan untuk topik etika pengawas pemilu. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan Pak, waktunya 20 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Mas Arief, Mbak Duo Endang, Mas Afhan, oh yang mulia Mas Afhan, Daniel dan Ical, dan dari Bawaslu tidak ada? Tadi ada Kapuslit Bang ya.
dan juga presenter Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Saya memahami dia tidak pakai baju adat karena lagi prihatin, lagi duka cita. Saya ikut duka cita yang mendalam. Saya mulai dari mana nih Mas Arief? Ya, saya presentasi dari Sumatera Barat tadi saya anggap sebagai teks, sebagai bahan kuliah, is okay. Tetapi saya melihat dari pengalaman pemilu di Indonesia, ada dua pemilu yang sangat menarik untuk kita kaji. Pertama adalah pemilu tahun 1955, tidak ada KPU, adanya panitia, tidak ada Bawaslu, tidak ada DKPP, dan pemilu tahun 2024. Saya kira dua pemilu itu yang sekarang menjadi sorotan di luar negeri. Pemilu 24 ini banyak mengatakan bahwa ini adalah pemilu yang terburuk, terjelek. Kalau itu yang dikatakan terjelek, saya ingin membuktikan apakah etika yang tinggi dari Bawaslu, KPU, dan DKPP mungkin paralel dengan kualitas demokrasi. Saya melihat tidak paralel. Tingkat kepatuhan etika Bawaslu dan KPU itu tidak paralel dengan peningkatan kualitas demokrasi. Apapun juga yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU, demokrasi dianggap paling jelek. Ini berarti ada something wrong, ya kan? Something wrong di dalam ekosistem. Ekosistem kita ini adalah mengapa Bawaslu dan KPU, mungkin DKPP tidak bisa berjalan dengan optimal, karena ekosistemnya tidak beretika. Jadi kita memiliki lembaga penyelenggara pemilu yang beretika, tetapi ekosistemnya tidak beretika. Apapun juga yang dilakukan oleh tiga lembaga ini, kalau ekosistemnya tidak punya etika, tidak akan paralel sama sekali. Jadi baik buruknya etika Bawaslu juga KPU tidak punya dampak terhadap kualitas demokrasi. Jadi saya ingin membantah bahwa peningkatan etika sama sekali belum mempunyai dampak terhadap kualitas demokrasi. Untuk internal oke, Bawaslu. Untuk internal Bawaslu sih oke. Tetapi kalau Bawaslu dan KPU, DKPP di lingkungan yang tidak beretika, pemilunya pasti akan jelek. Pasti akan jelek. Jadi sekarang ini yang dipersoalkan adalah ekosistemnya, bukan masalah Bawaslunya, bukan masalah KPU-nya. Saya sangat menghargai teman-teman Bawaslu bikin sistem yang banyak sekali. Cyber macam-macam lah, apa silom di KPU, banyak sekali sistem. Tapi itu sistem itu tidak punya dampak terhadap kualitas demokrasi. Terhadap internal oke. Terhadap internal oke. Tetapi kalau ekosistem kita, DPR kita, regulasi kita, lembaga yang lain juga, saya kira ini akan saya membawa pesimis sama sekali. Jadi kita boleh bahagia, boleh berbangga secara internal. Tetapi di luar orang tidak melihat bahwa ini bukan juga kegagalan Bawaslu. Saya sebetulnya sedih melihat kinerja Bawaslu, KPU ya. Rajin-rajin semuanya, bikin sistem, apalagi zaman Pak Arief. Berapa mas meninggal mas? 800 mas ya? 800 orang bayangkan. Tapi sama sekali tidak punya signifikan paralel dengan kualitas demokrasi. Jadi saya melihat kalau Bawaslu masih concern secara internal, tidak eksternal, saya kira ini akan menyulitkan proses demokrasi kita. Selagi KPU Bawaslu di bawah Komisi 2, ya kan? Selagi teman-teman di KPP juga harus dibawa ke Mendagri ataupun dibawa ke Komisi 2, saya belum melihat ini titik terang. Saya ingin Bawaslu, ingin KPU menjadi kekuatan politik.
betul-betul lembaga yang mempunyai kekuatan yang bisa diperhitungkan oleh masyarakat, ya kan? Mas bisa membayangkan kemarin kan, politik uang yang terburuk itu adalah tahun 2024. Bahkan sekarang Mas Arief nomor 1 Mas Arief di dunia. Dulu nomor 2, dulu kan Uganda. Sekarang Indonesia nomor 1 main politik uang. So, what happened dengan etika? Tidak ada paralel, Mas. Saya juga melihat, ini kebetulan saya alumni DKPP. Saya melihat pengawasan ini dilakukan baik Bawaslu sama pun DKPP. Saya masih melihat remeh-temeh. DKPP juga, walaupun saya pernah DKPP ya, yang diadil tuh remeh-temeh semuanya. Kecil-kecil. Perbedaan pendapat antara komisioner, masalah ijazah SMA, setara atau tidak setara, itu sampai PSU Bu Endang di Bangka itu. Tapi perkara-perkara yang dilakukan oleh Bawaslu dan DKPP itu sama sekali tidak ada signifikannya dengan kualitas demokrasi. Tidak ada. Sebaik apapun juga Bawaslu, mau bikin sistem apapun juga, apa tadi? Sistemnya banyak banget tadi kan? Orang melihat kualitas demokrasi kita tahun 2024 sangat jelek. So ada paradoksal antara kelembagaan pemilu dengan ekosistem. Saya ingin Bawaslu, KPU dan DKPP itu membuat norma baru dalam masyarakat yang betul-betul sifatnya edukatif, edukasi, bukan hanya seperti parsial, ada pengawasan apa tadi, partisipatif lah, macam-macam. Saya kira tidak punya dampak terhadap kualitas demokrasi. Secara formal oke, nggak ada masalah saya, tetapi dampak untuk kualitas demokrasi tidak signifikan sama sekali. Justru menurut saya akan menjadi tantangan bagi Bawaslu sendiri, ya kan? Jadi tantangan Bawaslu itu yang paling berat ekosistemnya, bukan internalnya. Ini yang paling berat menurut saya ke depan. Jadi saya bisa membayangkan pemilu tahun 1955 itu menurut saya sepanjang sejarah pemilu yang terbaik. Sepanjang sejarah. Pertarungan ideologisnya ada di sana, jelas sekali. Pertarungan antar partainya jelas. Ya money politik ada tapi kecil sekali. Kemudian ada independen, calon independen. Ya kalau kita merefleksi pelaksanaan pemilu 55 menurut saya adalah pemilu yang terbaik. Kita harus akui itu walaupun baru 15 tahun berdiri setelah merdeka. Ini sudah hampir 80 tahun. Saya belum melihat titik-titik terang paralel antara etika dengan kualitas demokrasi. Mas sebutkan aja dari etika apa aja lah. Saya menghormati Bawaslu, menghormati kinerjanya, ya kan. Tapi enggak, bahasa Jawanya enggak nendang, ya Ramas, enggak nendang pada level nasional. Saya nggak tahu Mas Bung Ical, Bung Daniel ya, kita harus kerja keras, ya kan. Bagaimana kekuatan penyelenggara pemilu itu menjadi kekuatan politik yang clear, yang jelas. Ya saya membayangkan seperti Korea Selatan mungkin. Korea Selatan itu Bawaslu-nya tidak ada, KPU juga ada, tapi gabungan ya. Ada di situ KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Itu setaraf dengan Mahkamah Agung. Kualitas dari Bawaslu setaraf dengan Mahkamah Agung. Kalau kita tidak bisa merubah ekosistem yang benar, tidak bisa merubah cara-cara seperti yang ya spektakuler, ya kan? Ya saya sayang aja sih, sayang aja. Hanya persyaratan formalitas ada Bawaslu, ada DKPP. Ya saya 5 tahun di DKPP saya melihat TTP terlalu kecil yang disidangkan tuh. Kadang-kadang saya membayangkan nggak perlu disidangkan.
terlalu kecil semuanya. Ya kan? Nggak ada yang menarik bagi saya. Kualitas kesalahannya nggak menarik. Tahu ya? Remeh-temeh. Saya tuh pinginnya tuh kualitas yang gede banget tuh loh. Bohirnya itu loh yang saya mau tangkap itu kan. Kalau ini kenteri-kenteri semuanya, ya kan? Ya, saya sayang sekali sama DKPP itu. Ya mungkin hampir sama juga dengan KY Mas. Saya kira harus ada jadi eksekutor juga. Tapi bukan eksekutor internal. Nah ini berat. Kita sudah memperjuangkan Bung Ical ya. Menjadi eksekutor buat eksternal. Ini sangat sulit sebagai lembaga dewan penyelenggaraan, bukan penyelenggara. Ini sangat berat sekali. Jadi saya nggak tahu seberapa jauh aktivis pegiat pemilu berjuang dalam rangka paralelitas keberadaan kelembagaan pemilu itu dengan demokrasi. Ini tugas berat kita semuanya. Saya tidak tahu mulai dari mana, tetapi saya melihat mulainya adalah dari norma-norma baru yang hidup di masyarakat. Saya tidak tahu saya harus menggandeng siapa, apa menggandeng MUI atau menggandeng NU, Muhammadiyah, saya nggak tahu harus bergandeng kemana. Tetapi paling tidak Bawaslu itu betul-betul diperhitungkan, betul-betul diperhitungkan. Kita Mas kalau ke Komisi 2 itu seperti menghadap bos, ya Pak Afan ya. Harus salaman, cium pipi, cium kanan. Tapi itu bukan yang kita harapkan. Saya masih menganggap etika itu penting. Tapi bukan etika yang tetek bengek. Kecil-kecil Mas, ya kan? Ya kalau masalah selingkuh ya biasalah menurut saya. Ya kan, kecil lah. Standar, ya kan. Masalah apa lagi? Ya menyidangkan hal yang ikan teri itu bagi saya nggak ada dampaknya pada kualitas demokrasi. Saya belum melihat, ya kan, pengawasan yang betul-betul punya gaung yang besar, ya kan, gaung yang besar. Seberapa jauh Bawaslu misalnya mendiskualifikasikan calon, misalnya walaupun aturan nggak bisa ya. Pinginnya seperti itu saya, ya kan, bisa memberhentikan orang. Ya kemarin ada JR, rakyat mau mencat DPR Mas ya. Sayang ditolak, ya kan. Tapi masih bisa berjuang lagi itu. Saya berkeyakinan bahwa rakyat itu berhak sebenarnya untuk merekol. Cuma mekanisme yang perlu kita pertimbangkan. Jadi sekali lagi saya belum melihat Mas, ya kan, semakin tinggi etika penyelenggara itu semakin tinggi kualitas demokrasi, tidak paralel, nonsen, gak ada sama sekali. Di seberang sana orang main uang, tekanan politik, intimidasi, semuanya berjalan dengan baik, tak tersentuh dunia lain. Sekarang dunia yang beda lagi. Jadi kalau dua dunia menyelenggarakan pemilu, hasilnya kita bisa duga. Kita belum satu dunia, kita belum satu ekosistem yang sama. Saya berharap nanti tahun 2009, kalau itu masih ada pemilu, semuanya akan berulang kembali. DKPP juga akan sama. Saya juga bosan Mas sidang DKPP itu. Udah hafal saya, sebelum sidang sudah hafal, ini sanksinya ini, udah hafal saya. Hanya formalitas saja, sidang panggil, udah hafal saya. Kalau selingkuh pecat, dah itu aja. Kalau main suara pecat, itu ya sudah. Tapi nggak ada signifikannya bagi kualitas demokrasi, nggak ada sama sekali. Inilah menurut saya tugas berat kita, tugas berat Mas Afan meskipun masih sudah di KY ya, moga-moga bisa nanti paralel dengan Bawaslu, terutama hakim-hakim Mas, yang berkaitan dengan pemilu Mas. Mas Arief juga masih muda, masih kita harapkan. Jadi sekali lagi perlu norma baru, perlu gerakan baru dengan kekuatan sipil. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Bapak Alfitra Salam atas penguatan materi yang telah diberikan. Sudah, oke Pak. Ya baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi tanggapan untuk Bawaslu Provinsi peserta terlebih dahulu, waktunya 10 menit. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya silakan Ibu. Ya oke, boleh dibantu mic-nya Mas. Ibu ini dulu. Ya. Kalau kakak itu lama. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak MC. Mohon izin para tim penilai dan narasumber. Ingin saya tanyakan ke Bawaslu Sumbar. Penerapan Perbawaslu 15 tahun 2020 di Sumbar itu ada 7 kali ya kalau nggak salah tadi ya. Salah satunya ada 1 kabupaten yang dilakukan pembinaan sebanyak 2 kali. Ini pembinaan yang dilakukan oleh Sumbar ini apakah bentuk kegagalan atau memang pembinaan yang tidak selesai? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya masih ada Bawaslu Provinsi peserta yang ingin memberikan tanggapan. Ya, silakan Pak. Mohon dibantu mic-nya. Ya, silakan berdiri Bapak. Ya, terima kasih. Saya Andreas dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk teman-teman dari Sumbar, tentunya kita Bawaslu yang sering disampaikan oleh Prof. Muhammad ketika membawakan materi mengatakan bahwa DKPP ibarat makhluk pencabut nyawa bagi Bawaslu dan KPU. Kita di Bawaslu itu ketika selesai pemilu atau pilkada itu laporan hak mereka. Nah, begitu juga di Bawaslu Provinsi Sulsel. Nah, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana teman-teman untuk memaknai ketika DKPP itu dalam proses syarat itu berkali-kali, seperti Sulsel itu kalau tidak salah 4 kali itu diminta perbaikan material, akhirnya sepertinya itu dipaksakan untuk masuk di material sehingga bisa disidangkan. Bagaimana teman-teman dari Sumbar itu untuk menanggapi hal tersebut? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu, masih ada Bawaslu Provinsi peserta yang ingin bertanya. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kita di Bawaslu 15 tadi sudah disinggung terkait dengan 15 kita tidak menemukan secara letterlek terkait dengan teguran keras yang itu ada unsurnya. Mengapa Bawaslu menjatuhkan ada unsur etiknya diteruskan ke etik? Apa pelanggaran kinerjanya gitu? Padahal tidak ada sangkut pautnya dengan kinerja, itu terkait perilaku. Nah, ini gimana kita menjelaskan terkait hal itu? Karena ada tindakan perilaku yang terkait dengan etik yang diteruskan ke DKPP, ada tindakan pelanggaran kinerja yang itu kita menjadi jelas kalau kita gunakan kinerja akan jelas kinerja apa yang dilanggar. Mungkin itu terkait dengan kinerja kelembagaan atau kinerja kerja-kerja kita di Bawaslu. Nah, mungkin ini perlu diperjelas oleh teman-teman sehingga ya kalau tidak ada kita cukupkan untuk tanggapan. Ya mohon diperhatikan baik-baik kedua presenter. Terima kasih. Saya Wina dari Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bali. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan etika. Jadi saya sering mendengar dari narasumber Prof. Jimli yang mengatakan bahwa kita harus beretika dan terlihat beretika. Itu satu. Kemudian ada juga yang disebut dengan etika sosial. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan antara etika penyelenggara pemilu dengan etika sosial? Yang artinya contohnya seperti ini. Umpamanya kita sebagai pengawas pemilu, kemudian ada peserta pemilu yang kita bertemu di suatu tempat.
apakah tegur sapa dan lain sebagainya itu sebagai sesuatu yang melanggar etika atau seperti apa? Atau apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan sehingga bisa kita menyelaraskan antara etika penyelenggara pemilu dengan etika yang berkembang di sosial masyarakat. Terus yang kedua, tadi dari narasumber pendamping menyatakan bahwa ternyata etika penyelenggara pemilu tidak berdampak terhadap kualitas demokrasi di negara kita. Nah, apa pandangan dari bapak-bapak apa namanya? Presentasi presenter ya. Mohon maaf bapak-bapak presenter dua provinsi terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber pendamping tadi. Apakah memang pandangan Bapak setuju atau seperti apa dan alasannya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Masih ada waktu 8 menit. Masih ada yang ingin memberikan tanggapan dari Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota Mandiri? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Selanjutnya kita buka kesempatan memberikan tanggapan untuk eksternal atau publik. Apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Bila tidak ada, kita cukupkan juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya di Zoom, apakah ada juga yang ingin memberikan tanggapan? Oke, sepertinya belum ada. Untuk itu langsung saja kita kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan kepada para presenter? Oke, sepertinya belum ada ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk itu langsung saja ya kita dengarkan respon dari masing-masing presenter. Kita ke presenter yang kedua terlebih dahulu dari Provinsi Sumatera Barat. Silakan. Waktunya 10 menit untuk memberikan respon. Baik, terima kasih. Tadi kita mulai, karena yang bertanya pertama itu Banten, kita mulai dari Banten, berkaitan dengan Banten tadi menyampaikan apakah penerapan Perbawaslu 15 ini bentuk kegagalan, kira-kira begitu ya. Sebenarnya penerapan Perbawaslu 15 ini adalah bentuk Bawaslu memang memiliki semua guidance di dalam proses tahapan, tidak hanya tahapan untuk penyelenggara, peserta, tapi ada juga guidance-nya untuk internalisasi. Makanya Perbawaslu 15 ini kita terapkan dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap semua proses tahapan itu, baik tahapan di awal, tahapan sampai proses rekapitulasi, sampai nanti berakhir di Mahkamah Konstitusi. Maka guidance internal kita ini, makanya di Bawaslu Sumatera Barat itu ada 2 ketua Bawaslu yang kemudian berdasarkan hasil yang mengacu kepada Perbawaslu 15 ini harus kita jadikan tidak ketua lagi. Padahal itu baru di awal pemilu tahun 2024. Jadi begitu teman-teman Banten, ini bukan kegagalan, ini bentuk keberhasilan di dalam menerapkan apa yang menjadi guidance kita di internal Bawaslu. Kemudian tadi dari Sulsel, menarik yang beliau sampaikan. Beliau sampaikan soal cara memaknai aduan DKPP. Tentu yang bisa memaknai tentu pimpinan kita di DKPP. Tapi paling tidak begini, hari ini semua kita tanpa terkecuali, semua kita ini tanpa terkecuali yang menjadi penyelenggara pemilu tidak hanya diperhatikan secara langsung, tapi juga diperhatikan secara tidak langsung. Itu tadi yang disampaikan oleh sahabati kita dari Tabanan Bali. Mesti terlihat beretika dan kemudian juga harus beretika. Sehingga ada yang sampai-sampai tadi beliau katakan, apakah mungkin kita ketemu di pesta, padahal ini saudara kita, beliau jadi peserta, kita jadi penyelenggara. Tidak mungkin tidak bertegur sapa. Rusak pula nanti sosial kita. Apalagi hampir semua daerah memiliki cara, adat, dan kebiasaan masing-masing di setiap daerah. Tadi sudah kita paparkan di awal.
tentu cara memaknainya sebagai penyelenggara jangan sekali-sekali melakukan langkah-langkah yang sudah diatur di dalam Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Semuanya itu mulai dari profesional, akuntabilitas, proporsional, dan yang lain-lain. Walaupun kadang-kadang si pengadu memaknai semua aturan DKPP tersebut tidak sejalan dengan DKPP, maka tempat mengujinya adalah persidangan DKPP seperti yang tadi dipaparkan oleh senior kita Bang Fitra Salam. Artinya mesti diuji dulu kita ini langkahnya benar atau tidak. Begitu juga memaknai soal yang disampaikan oleh Tabanan Bali tadi berkaitan dengan terlihat beretika dan terlihat beretika. Sama juga maknanya terlihat netral kemudian berperilaku netral. Mestinya karena penyelenggara pemilu penuh waktu kecuali sedang tidur, maka semuanya harus kita jaga tanpa terkecuali. Manakala kemudian kita tidak bisa menjaga itu, pilihannya tentu satu saja, tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu. Selama menjadi penyelenggara pemilu, saya rasa mesti penting dan sangat hakul yakin untuk menjaga itu, baik terlihat maupun tidak terlihat. Apalagi hari ini kadang-kadang kita merasa tidak terlihat, tapi sebenarnya ada yang melihat. Jadi begitu sahabat Sulsel, Tabanan Bali dan Banten. Kemudian dari Maluku, silakan Pak Bartes. Cek, terima kasih. Mungkin pertama saya juga ingin sedikit mengomentari pertanyaan yang sangat menarik dari Banten tadi terkait dengan apakah penindakan pelanggaran kinerja ke beberapa kabupaten kota di Sumba itu bentuk kegagalan atau bagaimana. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Kadafi tadi, bahwasanya kami sebenarnya meyakini bahwasanya setiap bentuk tindakan yang diambil itu bukanlah bentuk kegagalan, karena pada prinsipnya bentuk kewajiban yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu Kabupaten Kota adalah melakukan pembinaan dan pengawasan internal. Dan kami pun di dalam melakukan penanganan pelanggaran kinerja itu selalu mengacu kepada mekanisme yang diatur oleh Perbawaslu 15, yang juga nanti ada kaitannya dengan pertanyaan dari teman kita dari Maluku Utara, bahwa 2 kali penanganan pelanggaran kinerja oleh salah satu kabupaten kota, di mana yang pelanggaran yang dilakukan itu adalah pelanggaran yang berulang. Oleh sebab itu di penanganan pelanggaran kinerja yang kedua, kami akhirnya memutuskan untuk memberikan sanksi penggantian ketua. Nah, itu adalah bentuk komitmen kami di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk meyakinkan Bawaslu, seluruh Bawaslu Kabupaten Kota itu benar-benar melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Mungkin demikian pertama terkait dengan bentuk kegagalan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari senior kita di Maluku Utara. Memang betul bahwasanya Perbawaslu 15 tahun 2020 itu sangatlah tidak sempurna. Karena pertama itu yang harus juga kita kritisi di Perbawaslu 15 adalah sampai hari ini, tadi juga saya sampaikan di awal bahwasanya pedoman dalam Perbawaslu 15 2020 adalah pertama itu kode etik sesuai dengan peraturan DKPP 2 2017, kemudian yang kedua adalah kode perilaku yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. Yang sampai hari ini sependek pengetahuan saya, kita belum pernah menghasilkan kode perilaku yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, sehingga itu pada akhirnya memang mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan ketika memakai Perbawaslu 15 tahun 2020. Nah, pertanyaannya kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Adrian, bagaimana parameter kita melihat apakah satu dugaan pelanggaran itu terkategori pelanggaran berat, sedang atau ringan. Nah, kalau kami di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, pengalamannya sudah pernah memberikan sanksi pelanggaran ringan, pernah memberikan pelanggaran sedang, dan juga pernah memberikan pelanggaran berat. Dan salah satu malahan yang pelanggaran yang kami
sanksi pelanggaran beratnya adalah kami merekomendasikan salah satu Bawaslu Kabupaten Kota ke DKPP. Acuan kami kemudian adalah pertama terkait dengan bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangannya, dan kemudian kedua kami kembali mengacu kepada pasal 5 Perbawaslu 15 2020. Itu kami kembali melihat peraturan DKPP tahun 2 tahun 2017 Bang. Itulah kemudian yang menjadi rujukan kami dalam mengambil keputusan di saat penanganan pelanggaran kinerja. Walaupun sebenarnya menjadi catatan kritis kita bersama juga di Bawaslu, bahwasanya kita sebenarnya sudah punya sistem pengawasan internal melalui mekanisme Perbawaslu 15. Tapi sayangnya masih banyak ruang-ruang kosong yang harus kita lengkapi di Perbawaslu 15 tersebut. Pertama tentunya seperti yang tadi saya bahas adalah sampai hari ini kita belum memiliki kode perilaku. Sebenarnya itu sangat penting, kode perilaku. Kemudian yang kedua adalah kita belum pernah memiliki beracaranya Perbawaslu 15 kita, sehingga kita sering menafsirkan sendiri bagaimana caranya penanganan pelanggaran kinerja itu sendiri. Mungkin demikian yang dapat saya komentari terkait dengan pertanyaan dari teman kita di Banten dan dari Maluku Utara. Silakan Daben. Aduh rokok. Cek, ya terima kasih. Waktu singkat sekali, Bapak Ibu sahabat Bawaslu, tadi dari Pak Andarias menanyakan bagaimana cara memaknai ya aduan DKPP. Itu tergantung DKPP tadi jawab sama Pak Kadafi. Yang saya sampaikan di sini terakhir, saya pernah diadukan ke DKPP dalam pokok aduan yang sama, pengadu sama, teradu sama, tapi putusan berbeda. Waktu saya menjabat jadi ketua KPU Kota Bukit Tinggi, saya diberhentikan dari jabatan ketua, dan dua putusan itu sebagai dasar saya sampaikan pada saat fit and proper test dengan pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, kalau saya mendapatkan dua putusan yang sama sekali berbeda. Saya diberhentikan pertama dari jabatan ketua, putusan kedua kami justru diapresiasi oleh DKPP. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk respon dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Ya, waktunya habis pas sekali Pak. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu tim penilai untuk dapat memberikan statement kepada kedua presenter. Ya, dipersilakan. Waktunya 15 menit. Tes. Ya, saya dulu. Terima kasih presenters, narasumber ahli, rekan-rekan semua di belakang. Masih semangat ya? Saya nggak tahu apakah kita ngomong satu persatu apa nanti bergantian Pak. Tapi ini forum yang sebenarnya ada triangle Pak. Jadi dua topik dibahas lagi oleh para narasi. Saya mendapatkan daging yang banyak Pak. Kenyataan bahwa tadi Pak Alfitra mengatakan banyak yang perlu kita lakukan. Lalu direfleksikan kepada penggunaan sistem informasi dan etik. Sebenarnya kita menghadapi pertanyaan yang besar. Apa dampak dari semua yang kita lakukan ini? Yang tadi para pembicara lakukan. Yang kedua, apakah efektif? Apakah efisien? Lalu bagaimana kontribusi atau sumbangan terhadap merawat demokrasi yang saat ini sudah tidak baik-baik saja? Ketika ekosistemnya tadi dikatakan oleh Pak Alfitra memang tidak mendukung sebuah demokrasi yang sangat baik. Singkatnya begini, di beberapa negara yang memiliki banyak dewa, itu politisi atau politik menjadi dewa yang baru, disembah dia, diundang untuk memberikan semuanya, didatangkan dia oleh para pemilihnya. Namun penyelenggaranya di Indonesia dituntut juga seperti malaikat, dia harus perfect. Salah sedikit sampai bagian rumah tangga masuk etik. Tapi keputusannya biasanya berdasarkan politik juga. Jadi di situ ada yang namanya hubungan antara Tuhan atau goddess dengan malaikat. Lalu bagaimana peran Bawaslu di tengah konsep memodernisasi sistem informasinya, memperkuat etiknya. Jangan-jangan saya mendukung tadi tesis ya Pak ya, Pak Alfitra, bahwa kita sebenarnya sedang menggarami air laut, sedang memukul
mukul dengan tenaga yang super dahsyat, air yang tidak akan pernah terpecah. Lalu highlightnya adalah kalau teman-teman nanti akan memutuskan kembali lagi ke Bawaslu tahun depan, bahwa harus dibawa atau diusung cara-cara baru, konsep-konsep baru yang sebenarnya nanti kontribusi dalam merawat demokrasi di Indonesia. Jadi kita menjadi bukan menjadi operator, tapi kita serving people, dan kita benar-benar menjadi guardian demokrasi. Itu komen saya, Pak. Mudah-mudahan nanti dilengkapi dari yang lainnya. Terima kasih. Ya, ini pertemuan 4 generasi ya. Ada generasi Mbak Endang Sulastri. Karena kita bicara soal penyelenggara pemilu yang diseleksi. Ada Mbak Endang Sulastri, kemudian ada Bu Endang Widatining Tias, kemudian ada itu 1 generasi dengan 2 generasi, kemudian ada Mas Arif Budiman, itu di generasi saya, dan generasi yang sekarang dengan Mas Aban, dan generasi teman-teman semua yang ada di forum ini. Itu hampir 20 tahun bekerja. Jadi kita bicara satu hal yang sudah 2 dekade. Makanya dari forum yang ada di sini saya berharap kita ngambilin dagingnya. Karena kalau tulangnya itu udah di luar, tulangnya itu direbutin sama buzzer sama macam-macam. Kalau nggak dapat daging di sini, saya juga udah bosan hampir 2 hari pengen pulang ini, kira-kira gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Oh ya Allah. Ya, terima kasih. Sebenarnya kenapa kami ini jangan dianggap kemudian kita tidak adil ya. Kemarin kita tidak berkomentar. Itu karena kita berharap bisa menjaga netralitas gitu. Ya, takutnya pertanyaannya dianggap kok memojokkan yang satu, memojokkan yang lain gitu. Jadi mohon dipahami itu. Dari teman-teman Bawaslu Sumatera Barat. Mungkin juga kedua tim ini waktunya juga kan sangat terbatas, saya menyadari itu ya, sehingga amat sulit. Ini juga sama seperti itu dalam konteks, karena kan di dalamnya kan memang sudah diberikan oleh panitia, oleh Bawaslu RI, ada video yang bisa, tapi videonya itu yang mengilustrasikan kondisi itu, data-datanya mengilustrasikan seperti itu. Nah, tadi kalau ada yang disampaikan oleh Mas Fitra, misalnya terkait dengan kondisi lingkungan gitu ya, saya nggak tahu di mana di modulnya itu apakah sudah tersedia atau tidak, misalnya faktor-faktor yang biasanya muncul kenapa sih pelanggaran etika itu terjadi. Nah, itu mungkin bisa dieksplor gitu ya, dieksplor lebih jauh gitu oleh Bawaslu Bawaslu Sumatera Barat dari kasus-kasus yang ada. Itu kemudian dielaborasi gitu ya. Jadi diolah bahwa ternyata kenapa ada yang diberhentikan, faktor-faktor pelanggaran mereka tuh karena apa sih sebenarnya gitu. Jadi apakah faktor tadi kondisi sosial, dinamika politik yang ada, atau seperti apa gitu, yang tidak mungkin bisa dihindari, dan seperti apa termasuk dampak yang tadi disampaikan oleh Mas Ical. Itu aja sih kira-kira, tapi secara garis besar semuanya bagus dan kita apresiasi. Terima kasih. Terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati pada pagi hari ini. Tapi saya tidak akan mengomentari penampilan 2 presenter tadi ya. 2 tim presenter. Yang pertama, apresiasi kepada penyelenggara, ini langsung di bawah Pak Kapusdit ya, atas ide untuk bisa bahasanya membumikan ya, membumikan hal-hal yang tampak sulit
itu bisa mudah dipahami, tidak hanya bagi penyelenggara atau khususnya pengawas pemilu, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian tadi dari penilai sebelumnya, saya sepakat atas apa yang sudah disampaikan. Banyak peningkatan pada forum pagi ini dari materi dan juga dari narasumber. Juga pertanyaan yang disampaikan oleh audiens itu ternyata saling menguatkan dari materi pokoknya. Nah, nanti harapannya dari acara ini tentu selain harus dilakukan evaluasi, nanti tugas Bawaslu itu bisa mengolah hasil ini agar bisa menjadi bahan pelajaran. Nah, ini kan karena kita kan temanya untuk membelajarkan ya. Selain khususnya bagi seluruh SDM, harap diingat ya, SDM Bawaslu itu kan nanti yang ad hoc itu sampai ke tingkat bawah. Saya ingat dulu pernah ya, mungkin istilahnya spill ya, bagaimana caranya agar ketika orang awam itu tidak perlu buka buku ketika dia melihat tadi istilahnya Pak Arief itu klik itu dia bisa tahu, oh ternyata apa toh yang bisa saya lakukan sebagai masyarakat awam untuk bisa berpartisipasi dalam melakukan pengawasan proses pemilu. Tentu nanti diolah semua yang disampaikan pada acara ini dengan sekian banyak materi bisa dijadikan bahan pembelajaran yang enak dinikmati. Ya, kalau sambutan Pak Kordif itu agar belajar tentang pemilu, tentang bagaimana demokrasi, bagaimana politik, yang mau tidak mau itu sebenarnya harus juga dipahami oleh semua masyarakat. Jangan sampai ada kata-kata wah politik itu buruk, politik itu karena melihat anggota dewan kita ya. Politik itu kok menakutkan ya, tidak menyenangkan, adanya hanya wani piro ya, siapa yang berani bayar itu yang berkuasa, yang punya kewenangan itu yang selalu bisa menentukan. Nah itu bagaimana caranya nanti masyarakat itu bisa menyenangkan ya, belajar untuk mengetahui proses-proses politik yang juga itu harus melalui pemilu, sehingga tadi apa yang disampaikan Pak Alfitra itu bisa ada korelasi ya, karena memang demokrasi kita selama ini tidak ada peningkatan kalau dibandingkan dengan pemilu 55. Lah kalau ini bisa diolah sedemikian, itu tugas yang tidak ringan Pak Kapusdit ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman di seluruh Indonesia itu nanti bisa diolah menjadi pengalaman yang baik, dan kemudian nanti bisa dijadikan acuan atau program kegiatan nanti yang baik-baik itu best practice-nya bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Ya, jadi sehingga teman-teman tidak kebingungan lagi, oh untuk tahapan ini kita sudah punya contoh nih bagaimana cara melakukan pengawasan yang optimal ya. Apalagi kalau dari pengalaman itu kan langsung ya, tidak harus teori dengan belajar dulu, tapi kalau dengan pengalaman baik itu lebih mudah untuk dipahami. Maaf ini waktu juga berjalan, monggo. Terakhir singkat saja. Pertama tentu kami mengapresiasi atas dua presenter ya, atas penampilan dan paparannya tadi. Ada sedikit tambahan aja barangkali nanti bisa, karena ini kan sistemnya di modul yang akan disampaikan kepada teman-teman di daerah, kabupaten, kota, mungkin bahkan sampai di ad hoc gitu kan. Tadi sudah disampaikan data-data yang kabupaten kota, tetapi saya kira masih perlu juga tambahan untuk data pelanggaran yang jajaran ad hoc.
jajaran ad hoc itu menjadi kewenangan dari atasannya kabupaten kota. Saya kira perlu ditampilkan, jadi biar tahu pelanggaran etik di ad hoc itu ada berapa. Dan sebetulnya banyak pelanggaran, paling sering banyak itu kan kira-kira. Itu. Saya kira itu, terima kasih. Apresiasi untuk dua-duanya, semangat. Ya, kita beri aplaus. Terima kasih kepada tim penilai atas statement yang telah diberikan. Kami persilakan kepada Bawaslu Provinsi Sumbar untuk dapat memberikan respon penutup terhadap apa yang telah disampaikan oleh penguji. Silakan sampaikan oleh penilai, waktu 2. Baik, terima kasih. Pertama, kami menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Bu Endang pada periode pertama, dimulai lagi oleh Bu Endang, kemudian dilanjutkan oleh Mas Daniel, kemudian diteruskan oleh Pak Pahan, kemudian kami sering melihat, membaca apa yang sering dituliskan oleh Bang Ical, kemudian Mas Arief, waktu saya di KPU beliau memberikan pendidikan yang luar biasa, kemudian Bang Fitra, ketika beliau di DKPP tadi Pak Beni sudah cerita banyak hal, bahwa memang soal etika ini bagi kami di Bawaslu sangat luar biasa, bahwa DKPP adalah tempat menguji, karena saya mengalami secara pribadi hasil DKPP membuat saya jadi ketua, jadi tidak diberhentikan malah menjadi ketua, jadi secara membawa nikmat. Jadi terima kasih para senior sekalian sudah mendidik kami, kemudian izinkan kami untuk melanjutkan apa-apa yang sudah dibuat sebelumnya, seperti yang disampaikan Mas Daniel tadi, mudah-mudahan ke depan ini menjadi daging semua. Terima kasih. Kami dari Sumatera Barat, saya Muhammad Kadafi, Pak Beni Aziz, kemudian Pak Febian Bartes, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.